around the block 1,000 times. You missed every call that I had tried, so now I'm giving up. A heartbreaking mid-December. You don't give a fuck, you never remember me. Kami perwakilan dari kelompok kami, yaitu ada saya Sepi Andini. Dan saya di Ramadan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah mengizinkan kami untuk melakukan mini riset untuk memenuhi mata kuliah kami. Boleh langsung ke pertanyaan yang pertama, Pak? Apa pertanyaannya? Yang pertama, bagaimana pengaruh ajaran ketuhanan yang Maha Esa terhadap perilaku moral dan etika individu dalam masyarakat di Desa Kutambi? Berkaitan dengan pertanyaan pertama, bahwasanya bagaimana peran masyarakat tentang sila pertama dalam hal ini yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tentu kami pemerintahan desa dan masyarakat cukup berperan positif Pancasila sila pertama itu, karena sebagai masyarakat, sebagai pemerintah kita harus memegang teguh yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Pancasila, di mana ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sebagai salah satu simbol kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, di mana sebagai maknanya itu juga masyarakat juga sebagai salah satu mempunyai agama, salah satu tentang ada yang di sini bervariasi agama, yaitu ada yang Islam, Kristen. Jadi mereka juga menerapkan sebagai salah satu simbol mereka adalah, kalau Islam dia adalah Al-Quran, kalau Kristen adalah Alkitab. Tentu dalam hal ini juga berpedoman. Jadi tanpa ada salah satu simbol kita, ini juga akan tidak ada arahan di dalam atau tujuan mereka nantinya. Ketika sudah dinaungi dengan salah satu sila pertama ini, masyarakat sudah punya pedoman. Jadi punya pedoman, kita juga melakukan selalu sosialisasi tentang keagamaan. Jadi pada saat sekarang ini di bulan Desember ini adalah di desa kita secara rutinitas setiap tahun melakukan acara keagamaan. Jadi acara keagamaan ini masyarakat juga yang melaksanakan ibadah seperti Kristen ini kita melakukan salah satu kunjungan kepada tempat-tempat ibadah yang melaksanakan perayaan Natal. Jadi dalam kunjungan ini kita menyampaikan bahwasanya pentingnya peran Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, sehingga masyarakat tersebut punya pedoman, punya acuan, sehingga apa yang dijalankan di tengah-tengah masyarakat itu berpositif, tidak terjadi bentrok di tengah-tengah masyarakat, karena sudah mempunyai simbol salah satunya bidang keagamaan, termasuk landasan Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana konsep persatuan Indonesia diterjemahkan dalam kebijakan pemerintah untuk mengurangi konflik antar kelompok? Tentu dalam ini adalah sila ketiga, Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kita sebagai umat, sebagai warga negara Indonesia yang baik, terkhusus kami pemerintahan Desa Kalimaru, kita selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat, yaitu melakukan pendekatan, melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Seperti salah satu kita sosialisasi sekarang ini adalah bahaya di negara kita adalah bahaya narkoba. Narkoba ini cukup merajalela. Kita pemerintahan Desa Kalimaru kita melakukan persatuan Indonesia, yaitu kita mendapatkan himbauan dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten maupun kecamatan. Kita melakukan pendekatan kepada masyarakat, melakukan sosialisasi tentang pencegahan bahaya narkoba. Begitu juga gotong royong itu cukup penting, gotong royong cukup penting kepada masyarakat. Baik itu juga gotong royong itu bersifat untuk membangun desa, seperti kebersihan di desa, kebersihan di dusun, itu perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat. Baik juga itu tentang solidaritas, yaitu SDM, serikat tolong menolong, yaitu tentang bidang ke permasalahannya, yaitu tentang kematian. Di desa juga kita menerapkan artinya sumbangsih masyarakat yang ada di desa ini juga kita berikan, kita bentuk kelompok-kelompok itu, sehingga apabila ada di desa ini juga yang melakukan yang ada berduka, ini ada sedikit tali asih kepada yang berduka dari serikat tolong menolong dari SDM. Jadi inilah sebagai salah satu rasa persatuan, persatuan di tengah-tengah desa, sehingga di dalam Pancasila ini cukup bermakna positif di tengah-tengah masyarakat untuk terkhusus di desa. Baik Kak, di pertanyaan terakhir ini, bagaimana masyarakat di desa ini berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan bersama? Baik, dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat tadi adalah salah satu apabila terjadi masalah di desa, baik di tingkat dusun, masalah kecil, itu melakukan mediasi, melakukan musyawarah di desa. Jadi sehingga tidak terjadilah perpecahan antara permasalahan yang ada di desa ini bisa diatasi melakukan dengan cara mediasi. Dengan hal ini peran penting di situ adalah salah satu pemerintah desa juga ikut campur, baik itu kepala desa, kepala dusun, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Babinsa dan Babinsa juga berperan penting di situ. Seperti salah satu ada juga kita kelembagaan desa. Bagaimana penerapan Pancasila mulai dari sila pertama hingga sila kelima di desa ini, dan bisakah Ibu berikan contohnya? Ya, kalau penerapan Pancasila, sila pertama dia ketuhanan yang Maha Esa. Di desa kami masyarakatnya menganut beragama yang tidak hanya satu, tapi ada Islam, ada Kristen. Jadi dianjurkan kepada pemeluk agama untuk melaksanakan ibadahnya masing-masing tanpa harus saling bentrok. Terus kalau sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu ditandai dengan misalnya saling menghargai, saling mendukung di antara pemeluk agama. Kemudian masyarakat itu yang kecil dengan yang tua semua ada adabnya untuk bertata krama. Kemudian kalau sila ketiga persatuan Indonesia itu ditunjukkan melalui kegiatan gotong royong di desa, misalnya membersihkan parit-parit atau sampah-sampah di jalan. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu misalnya kalau ada rencana di desa itu selalu diundang kepala keluarga atau satu dari keluarga itu untuk melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian kalau sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu kalau menurut saya lihat di kantor-kantor desa itu, mereka menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang tepat sasaran. Nah, itu termasuk keadilan sosial, bagi yang kurang mampu dia mendapat bantuan seperti itu. Jadi seperti itu ya, Bu. Baik, terima kasih Bu sudah menjawab pertanyaan kami. Pak, pertanyaan yang pertama itu, bagaimana masyarakat di desa ini berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan bersama? Bermusyawarah, terus kalau ada perselisihan dirembukkan keluarga dulu, baru kalau nggak terpecahkan ya dibawa ke desa gitu. Gitu. Baik Pak, pertanyaan kedua, apakah perilaku atau sikap warga di sini sudah selalu sesuai dengan nilai Pancasila atau pernah ada tindakan yang bertentangan dengan nilai Pancasila? Sini udah bisa lah. Gitu. Berarti di desa ini perilakunya sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya Pak? Seperti gotong royong pada setiap minggunya gitu ya? Oke, baik Pak.